Ya, selamat berjumpa di dalam acara Santapan Rohani. Mari Bapak Ibu Saudara pastikan bahwa kita semua sehat karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita bisa fokus belajar dengan firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sungguh luar biasa. Yang pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, kamu adalah suratan Kristus yang terbuka. Ya, kamu adalah suratan Kristus yang terbuka. Pembacaan saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyuratkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini adalah surat yang kedua. Ya. Rasul Paulus menegaskan, menjelaskan, dan memberikan pengertian dengan jelas, tepat, dan benar. Dengan menyatakan bahwa karena telah ternyata, ya, ternyata. Nah, kata ternyata ini Bapak Ibu Saudara, ternyata ini adalah sesuatu yang tadinya tidak begitu jelas, ya, tidak begitu dikenal. Tetapi setelah dikenal dengan jelas, dikenal dengan pasti, diketahui dengan pasti bahwa ternyata jemaat di Korintus itu adalah surat, ya, dikatakan surat Kristus, ya, menjadi jemaat yang menjadi surat Kristus, ya, yang ditulis, ya, oleh pelayanan kami, yaitu pelayanan Paulus dan teman-teman. Ya, kata kami itu bukan hanya seorang, tetapi Paulus dan teman-teman. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Jadi setiap kebenaran firman yang disampaikan, didengar, dan masuk ke dalam hati itu ditulis, ya, ditulis masuk di dalam hati manusia itu ditulis, yaitu yang ditulis adalah ditulis di dalam hati orang yang mendengar dengan baik. Nah, kalau orang itu mendengar firman dengan baik, maka Roh Kudus, roh dari Allah itu akan menolong, akan menulis, menyurat setiap firman itu di dalam hati si pendengar. Untuk apa? Untuk supaya diingat oleh si pendengar. Untuk apa? Untuk menjadi suatu pedoman hidup, menjadi satu motivator dalam kehidupan orang percaya. Setiap kebenaran firman yang disampaikan untuk orang percaya itu, yang pertama kali menjadi pedoman hidup, yang kedua menjadi motivator kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, setelah menjadi motivator dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga bisa dibaca
oleh setiap orang. Ternyata jemaat itu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Ya, dapat dibaca oleh semua orang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pastikan bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semua adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Kemana kita akan pergi? Mereka tahu. Ya, apa kehidupan kita? Mereka tahu. Kemana tujuan Bapak Ibu Saudara, kehidupan Bapak Ibu Saudara pergi? Kemana akhir dari kehidupan Bapak Ibu Saudara, akhir hidup dari kehidupan orang percaya, itu orang tahu. Mereka bisa membaca. Ya, saudara ke surga nanti akhirnya atau ke neraka. Ya, saudara kepada hidup yang kekal atau kepada kematian yang kekal, orang tahu. Kenapa? Karena saudara dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara pastikan bahwa perjalanan hidup kita sedang menuju kepada kehidupan yang kekal, bukan menuju kepada kebinasaan. Sehingga ketika orang membaca kita, mereka tidak tersesat, tapi mereka bisa membaca dan mereka bisa mengerti kemana kita pergi. Ayat yang keempat berkata, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya. Keyakinan kami bahwa Allah turut bekerja dalam setiap penyampaian kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan petang hari kita belajar, kita memahami, kita mengenali siapa kita. Ternyata bukan hanya jemaat di Korintus, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudara adalah menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Karena saudara sudah ditulis oleh Roh dari Allah, bukan ditulis oleh tangan manusia, tetapi ditulis oleh tangan Allah, oleh Roh Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang maha tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Bahwa jemaat-Mu yang Kau peroleh dengan darah-Mu sendiri, telah Kau jadikan surat-surat Kristus sehingga dapat dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu Bapa di surga, berilah kesempatan kepada setiap kami agar kami semua menjadi suratan-suratan Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami, kuduskan hati, pikiran, jiwa dan roh kami. Sekiranya kami didapati dalam sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kehidupan kami tidak dapat dibaca oleh banyak orang. Tapi tolonglah kami Bapak, supaya setiap kami menjadi orang-orang yang dapat dibaca oleh kebanyakan orang. Kami menjadi suratan-suratan Kristus yang dapat dibaca oleh kebanyakan orang. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, ketentraman dan ketenangan, kesehatan turun atas kami semua yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.